Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di Gimit sesi ketiga ini. Jadi sesi Gimit ketiga itu membahas dasar reskin. Jadi ada beberapa yang belum paham tentang cara mereskin. Dan tapi yang paling difokuskannya itu adalah bagaimana cara mengcustom source code agar beda. Jadi setiap orang itu bisa beda nanti tergantung dari kalian cara penulisan code-nya seperti apa. Terus bagaimana cara menghandle errornya kalau misalkan mengganti value atau mengganti namanya itu bisa langsung kalian handle. Kita akan ke dasarnya dulu, ke dasarnya si reskin. Di sini saya pakai Alien Mode yang ini. Bagi kalian yang belum tahu, jadi di Alien Droid ini ada SC baru. Ada SC baru yang Alien Mode yang ini. Ya. SC ini memang SC sederhana, hanya menampilkan SC Mode saja. Jadi untuk latihan ini kita pakai yang ini, yang baru. Nah, sebenarnya untuk bukan mengganti ya, untuk mereskin itu memang kalau misalkan dari sisi Alien Droid sendiri kenapa bisa beda, sangat beda sekali dengan pembeli meskipun SC-nya sama, tapi untuk coding dan untuk urutannya itu berbeda. Itu memang saya bedakan. Tapi memang kejadian kemarin itu kesalahan saya. Karena kemarin itu satu gidep di suspend. Kesalahan saya itu kalau saya pikirkan lagi adalah urutan coding yang lama itu nggak saya ubah. Saya cuma ganti icon, ganti warna, ganti desain sedikit. Tapi untuk urutan coding itu nggak saya ganti. Tapi ini baru asumsi ya, baru asumsi bahwa jika bukan diasumsikan, jika dicek ternyata ini berasal dari developer yang sama dengan bukti yang diuploadnya aplikasinya sama, desainnya sama. Nah, saat dicek urutan codingnya bisa saja sama. Tapi ini beda kasus apabila yang menguploadnya beda orang, jauh, misalkan bukan di Cianjur. Nah, mungkin dia si pihak Google juga ngecek ini milik punya siapa itu. Saya yakin sekarang bisa saja dari IP address juga, dari titik poin IP address itu di mana. Ya kita lihat saja, masa kita pesen Grab saja sudah ketahuan posisi kita di mana. Nah, masa sih kita daftar, kita bikin akun Gidep, kita bikin AdMove sampai bisa kedetek Anda sudah mempunyai AdMove. Itu pasti saya yakin ada cache di browser kita yang ditangkap oleh pihak Google itu ya. Itu sih baru asumsi. Nah, sekarang hubungannya itu dengan coding ya, dengan codingannya. Kenapa? Karena saya waktu bikin Gidep ini tuh berbeda tempat. Jadi saya masih ingat Gidep yang lama Reskin Alien Droid itu bukan di PC yang ini, tapi di PC yang lama sekali, yang bahkan PC itu pun hanya dipakai untuk anak saya untuk main game atau membuat belajar sedikit-sedikit di komputer. Nah, tiba-tiba kan kemarin kena suspend. Nah, yang kemarin ini kalau saya pikirkan lagi, kena suspendnya itu saya yakin dari coding. Mungkin ya, mungkin. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana cara biar beda dengan SC si A, si B dan lainnya. Nah, awalnya itu memang Alien Droid biasanya itu mengganti package name. Tapi masih banyak yang secara default si Android Studio-nya itu tampilannya seperti ini, package name-nya. Jadi hierarkinya itu saat diganti refactor rename, dia ini hanya bisa mengganti mode melon playground. Sedangkan yang mau dia ganti itu Kim Ganteng yang ini. Dua-duanya mau diganti.
Nah ini biasanya karena default pas installnya itu memang seperti ini hierarkinya. Nah untuk mengatasinya di sebelah atas itu di bagian setting, di sini ada tree. Nah di sini compact middle package-nya itu jangan di checklist, nanti dia pecah seperti ini. Nah kalau seperti ini langsung refactor rename. Ya. Ini sebelum refactor lihat dulu ini jenis SC-nya SC buatan Dolphin kah atau Arctic Fox kah. Kalau misalkan yang bukan pembuat SC-nya atau hanya download SC dari yang lain, itu gak akan tahu bahwa ini SC dibuat di di Bumblebee kah atau di Arctic Fox kah. Kalau misalkan kita ngebuka bagian Gradle Melon yang ini, yang project, yang Gradle project, ini bisa langsung kita just itu dibuat di Bumblebee atau di atasnya Bumblebee, karena Arctic Fox itu masih urutan codingnya bukan seperti ini untuk bagian Gradle. Nah berarti kita asumsikan bahwa SCN itu di atas Arctic Fox. Ya bisa saja Bumblebee atau Chipmunk. Nah berikutnya lagi ada di modul app yang ini. Untuk yang sekarang, untuk SC yang dibuat di Dolphin, itu namespace-nya ada di sini. Jadi ada application ID, ada namespace. Ya, jadi ada dua. Bagi yang tidak pernah memperhatikan SC alien, ini pasti bakal kelewatan. Kok ada namespace sekarang ya? Iya, karena saat nge-build SC ini itu memang pakai Dolphin. Nah, Dolphin itu otomatis saat nge-generate seperti ini. Kalau misalkan dulu itu namespace ini ada di sini, ada di Android Manifest, ya di bagian atas di sini. Ya ada package terus sesuai dengan yang ini. Ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti Kim Ganteng menjadi coba-coba, misalkan klik kanan refactor rename all directory saja, langsung checklist 2. Ya, checklist 2. Misalkan ini adalah coba tes, langsung lakukan refactor. Do refactor. Nah, sekarang sudah otomatis keganti semua. Ya, keganti semua ke sini. Lakukan sinkron. Oke, kita akan cek apakah menemukan error atau tidak. Nah, ini yang sering ditanyakan, Om saya sudah ganti package name kok nggak jalan. Nggak jalannya itu adalah no matching client font yang package name yang ini. Ya kalau ini mah udah jelas ya, adanya di Firebase. Tapi ini kita skip dulu karena kita akan mengganti dulu yang ini biar nanti barengan. Refactor rename, misalkan ini adalah game coba-coba, langsung checklist refactor seperti ini. Nah yang ini kita akan lakukan sinkron. Kalau misalkan yang kemarin, kalau kalian ganti refactor terus aplikasinya dari diganti, biasanya menemukan error titik R ya, biasanya ya, import com titik bla 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 titik R. Jadi si R Japanya nggak kebaca. Kenapa? Karena waktu yang kemarin itu namespace-nya ada di sini, itu nggak keganti. Nggak tahu bug dari mereka atau bagaimana, akhirnya di di Dolphin itu diganti ke sini. Ya diganti ke sini. Jadi ini otomatis ya, otomatis ada di sini. Nah sekarang kita ganti yang no matching client fontnya ini tuh ada di Firebase. Ini semua SC alien dan non alien itu ada kasus seperti ini yang menggunakan Firebase. Jadi ini bisa kalian ganti seperti ini. Kalau misalkan tidak mau menggunakan Firebase. Kalau mau pakai Firebase ya mau tidak mau kalian harus buat akun Firebase terus daftarkan projectnya.
ke Firebase. Saya yakin tuh kalian sudah pada paham ya. Yang berikutnya lagi, pasti kalau misalkan mengganti icon, sekarang kan mengganti icon agak sedikit beda. Jadi yang terbiasa main next saat di run itu iconnya sesuai yang keinginan kita yang telah diganti, tapi setelah dirilis beda ya. Kenapa? Karena kalian melupakan sesuatu yang image asset. Jadi pas di next kalian lupa bagian ini. Nah, biasanya secara default memang debug. Ya, secara default memang debug, tapi kita ubah ke main. Nah, ini kejadiannya itu di Dolphin. Kejadiannya di Dolphin itu langsung ke debug. Nah, untuk yang Electric L yang saya pakai saat ini itu memang secara otomatis ke main. Ya, secara defaultnya ke main. Jadi hati-hati bagi yang pakai Dolphin, jangan asal next. Ini ada di bagian sini. Ya, ada di bagian sini. Kalau misalkan di debug ya berubahnya ya di debug, tapi pas kita ubah ke rilis, di upload kok beda ya? Iya, karena nggak diubah bagian main dan debugnya. Kalau saya sih langsung saja ke main seperti ini. Nah, berikutnya lagi banyak pertanyaan, Kim, saya udah ganti icon tapi sudah di main, tapi icon saat saya download di Play Store itu malah hijau. Nah, ini kesalahan kalian nggak ganti IC Launcher XML yang ini. Jadi ini harus kalian ubah ke IC Launcher yang ini. Jadi kita ubah ke MIPMap. Kalau misalkan nggak ada, ini harusnya ada sih ya, cuman nggak kepanggil. Sebentar. Jadi nanti kalau misalkan sudah berhasil diubah, biasanya ini tuh diubah jadi MIPMap. Karena barusan nggak saya ubah ya, nggak saya ubah. Makan waktu soalnya. Intinya adalah nanti kalian copy paste yang ini di paste ke atas ya, di copy paste ke atas yang bagian ini. Karena ini harusnya kalau misalkan kita tulis MIPMap terus kita panggil yang ini biar cepat lah. Nah, kepanggil ternyata. Itu di copy paste saja seperti ini. Ya. Nah, nanti saat kalian upload terus install si aplikasi, itu secara otomatis akan manggil icon yang dari sini. Ya, yang dari sini. Kalau ini tetap hijau, kenapa? Karena kan kita nggak ganti tadi. Kalau misalkan di default ini kan dia ngambilnya dari drawable. Drawable berarti kan ngambilnya dari sini nih. Yang ini ya. Nah, pasti ngambilnya yang ini. Jadi nanti yang muncul ke handphone kita saat di-upload itu pasti ngambilnya dari sini. Nah, sekarang karena icon kalian diubah ke MIPMap, maka kita tulis lagi MIPMap. MIPMap terus round ya. Samakan di dalam foldernya. Nah, kayak gini. Nah, jadi si hijau ini nanti bakal hilang, akan ter-replace dengan icon yang kalian replace di bagian sini. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke bagian kelas. Jadi kenapa saya lebih merekomendasikan kalian mengubah package name sama kelas sama yang lainnya lagi sekarang? Di kampus itu kami dosen itu mengecek tugas mahasiswa, baik itu skripsi, terus kerja praktik, seminar TA dan lain-lainnya itu menggunakan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Turnitin
kalau enggak plagiarism X. Nah, ini bisa ngedetek bahwa si mahasiswa ini nyolong artikelnya dari website mana, dari peneliti mana. Itu langsung kedetek. Tahunnya, URL-nya, paragraf yang dicolongnya itu kedetek. Nah, apalagi kalau untuk skripsi, batas toleransinya itu adalah 10% untuk sama ya, untuk kesamaannya. Karena nggak mungkin 100% nggak sama, ini pasti bakal ada yang sama. Apalagi kalau ngomongin bab 2 ya. Ini kami menggunakan Turnitin. Nah, hubungannya dengan yang akan saya bahas ini adalah kita akademis saja bisa ngecek ini penelitian jiplak, plagiat. Apalagi pihak Google yang memang basicnya itu coding gitu kan. Saya yakin itu mereka bisa ngecek. Nah, sama dengan melakukan refactoring package name, kelas juga bisa kalian refactoring. Klik kanan, refactor, terus rename ya. Misalkan kalau misalkan ini mods adapter ya, kalian jangan modsnya kalau misalkan ini misalkan kalian ubah mod shape misalkan, terus lakukan refactor. Nah, ini jangan takut error, karena nanti kalau kita menemukan error di sini insya Allah langsung saya handle biar kalian lihat cara menghandlenya ya. Nah, ini adalah agar mengubah kelas menjadi beda. Misalkan setting alien, kan ini terlalu vulgar ya setting alien. Misalkan kita ubah misalkan pengaturan global, refactor, do refactor. Nah, ini pengaturan global. Config, nah, misalkan kalian ini bisa kalian tulis misalkan pengaturan iklan misalkan. Ya, itu bebas untuk penamaannya. Silahkan kalian punya penamaan sendiri agar beda lah, agar beda nggak bisa didetek oleh bukan nggak bisa didetek ya. Setidaknya nggak sama antar si programmer satu dengan programmer yang lainnya, developer satu dengan developer yang lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah si isi kelasnya atau value-nya. Di sini kan ada unzip, unzip util, terus ada detail, ada main activity. Anggaplah ini tuh sudah kalian ubah. Nah, sekarang kita akan ke klik. Misalkan klik ini ingin kalian ubah. Nah, di sini perhatikan, jangan takut error ya, jangan takut error. Misalkan ini adalah kita ubah tombol klik. Nah, nanti bakal ada merah. Ada merah seperti ini. Kalau misalkan menemukan merah, itu bisa kalian langsung copy paste seperti ini. Nah, copy paste seperti ini, atau bisa langsung sekaligus. Misalkan ini kita tombol suara lah. Nah, ini tombol suara seperti ini. Di sini kalian bisa tekan Ctrl F seperti ini. Nah, Ctrl F di sini ternyata ada 8 value yang sama dengan nama klik. Kecuali yang ini ya. Kecuali yang ini kalau misalkan kita ganti ini pasti bakal error ya. Ini pasti bakal error. Tapi kita nggak apa-apa, kita nanti akan kembalikan saja. Ini hanya saya ngasih contoh jalur cepatnya. Nah, di sini kalian Ctrl F. Kita ulangi. Kita Ctrl F seperti ini. Langsung di sebelah ujung ini ada select all. Ya, kalian klik seperti ini. Kalian paste tombol suara. Nah, masalahnya ternyata untuk klik ini adalah value atau kata global. Jadi kata global di sini itu bisa saja ini ada di dalam codingan yang memang tidak boleh diubah. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, kayak seperti ini nih, new view on click, berarti ini akan terubah nih.
Nah, solusinya adalah ya kalian harus manual satu-satu seperti ini. Ini mau nggak mau ya harus diubah satu-satu seperti ini. Lihat aja ke sebelah kanan, di sini ada merah, kalian cukup klik seperti ini. Nanti bakal berubah seperti ini. Ya. Bagi yang belum paham, bagaimana cara membedakan ini codingan yang bisa diubah dan codingan yang tidak bisa diubah. Oke. Codingan class, codingan static, private itu diwakili dengan warna biru. Artinya ini nggak boleh diubah. Ini nggak boleh diubah. Ya. Kalau misalkan codingan hitam, nah codingan hitam itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Ini tidak bisa diubah. Kenapa? Karena ini adalah metode pemanggilan untuk suara. Ini metode pemanggilan untuk gambar. Ini metode pemanggilan untuk web view. Nah, rata-rata semua di sini tidak bisa diubah. Lalu apa yang bisa diubah? Yang bisa diubah hanya ini saja. Main activity. Kita akan ubah, misalkan ini adalah halaman utama. Karena ngubahnya itu ada di refactoring. Nah, ini akan berubah menjadi halaman utama, ya. Tapi ini kok ada merah 2, ya cukup diklik saja, ini merahnya menujunya kemana? Ya. Oh, ternyata si klik ini nih yang tadi nggak keubah. Nah, ini kan jadi ketahuan nih ya. Sebenarnya ini ketahuannya pas akan kalian lakukan run tanpa mengubah, tadi pun akan ketahuan. Terus apa yang harus saya ubah? Ya tadi di halaman utama namanya apa? Tombol suara. Nah, berarti kita ubah menjadi tombol suara seperti ini. Dan yang ini kalian double klik. Ini juga kalian double klik, dia akan mengarah ke errornya di sebelah mana. Oke, ini satu ya, sudah terhandle untuk error. Bukan error ya, menggantinya ya. Ini udah saya run ke handphone, jalan. Sengaja saya nggak tampilkan karena berat juga ya untuk menampilkan emulator. Kita kembali ke halaman utama dan errornya hilang. Ya, jadi yang warna, kembali lagi, warna biru itu nggak bisa kalian ubah karena ini bawaan si coding. Terus misalkan hitam itu juga tidak bisa kalian ubah seenaknya. Ini adalah bagian pemanggilan dari item dari library. Yang merah ini adalah yang boleh kalian custom sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kembali lagi tadi, kok ini bisa diubah warna hitam? Ya, ini kan nama kelas dari sini. Kalian juga nggak bisa ngubahnya sembarangan seperti ini. Halaman 2, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena ininya bukan nama halaman 2, ini pasti bakal error seperti ini. Ini bisa diubah kayak tadi melakukan refactoring. Kayak itu adalah image mengganti nama kelas dan mengetahui mana yang bisa diubah, mana yang tidak. Sekarang kita ke home yang ini, ya, IMG home. IMG home ini misalkan kalian mau ubah misalkan gambar beranda seperti ini. Nah, nanti akan errornya banyak. Error seperti ini banyak. Nah, karena IMG home ini tuh saya yakin ini bukan global seperti klik tadi, jadi bisa kalian kopas seperti ini dan blok bagian IMG home kalian Ctrl F, ingat Ctrl F ya, terus kalian cari yang ini, kalian replace, nanti ada error 1, ini kan errornya ada, ini 2 ternyata, klik aja bagian ini. Ternyata tidak ada ID yang namanya gambar beranda. Nggak ada. Nah, kita lihat. Ini errornya di mana? Di activity main. Nah, karena ini activity main itu layout, nggak usah pusing, langsung cari aja res layout main, activity main. Ya, activity main. Tadi errornya itu adalah gambar beranda ke replace. Kalau kalian masih ingat, ini namanya adalah IMG home. Nah, berarti tinggal di kopas seperti ini.
cari di sini IMG Home yang ini ya, kalian ganti seperti ini. Nah, nanti akan hilang ya, meskipun garis seperti ini sebenarnya ini kalau kita run dia nanti akan hilang. Atau cara yang kedua, ini dibiarkan IMG Home ya, yang ini kita ganti jadi IMG Home seperti ini. Nah, tapi kan tujuan kita itu mau ngerubah semua kan, Oke, sekarang saya anggap ini sudah beres. Bukan beres, untuk bagian ini kalian nanti silakan latihan sendiri. Ini ada error apa nih? Satu. Oh, sudah nggak ada ternyata. Kalau kita run biasanya hilang errornya ya. Ini masih error, jangan khawatir, run saja nanti juga hilang kalau misalkan menemukan error. Tapi ini masih ada garis ini, nggak apa-apa. Garis gini nggak langsung hilang memang. Tapi ini jalan kok ke si handphone saya itu jalan. Oke, sekarang kita ke bagian global pengaturan iklan atau yang ini. Di Aliandroid kan di sini kebanyakannya itu menggunakan seperti ini. Kalau misalkan takut ada pengecekan, kalian hapus saja seperti ini. Hapus, atau bisa kalian tulis pakai bahasa kalian, pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, terserah. Kalau misalkan saya mah udah punya salinannya, udah punya kopiannya di Word, jadi tahu ini harus diisi apa. Kalau mau dihapus silahkan hapus ya. Nah, sekarang adalah kita berbicara public static string yang bagian global, hampir sama dengan yang tadi yang tombol klik. Nah, URL data ini misalkan kalian mau ubah link server. Nah, di sini kan dia langsung warna abu. Kita langsung run, dia akan error larinya kemana. Nah, kalau kita double klik, dia errornya itu lari ke pengaturan iklan. Solusinya bukan solusi. Cara mengubahnya ya cukup kalian kopas seperti ini, boleh kalian Ctrl F, terus lakukan refresh seperti ini, dan langsung tidak ada error. Atau kalau kalian takut salah, satu-satu saja seperti ini. Oke, kalau misalkan menemu garis seperti ini, sudah saya ajarkan ALT Enter ya. Nah, ini. Oke, satu lagi di atas ya. Jadi ada dua nih. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, tadi sudah ngebahas satu biru, hitam, terus merah atau ungu. Yang berikutnya ini ketemu warna hijau. Hijau ini tuh string ya, hijau ini string. Bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan mungkin saya tuh tidak menggunakan HTTPS, menggunakannya HTTP karena nggak pakai SSL misalkan. Di sini cukup diganti saja seperti ini ya, link server start with HTTP. Oh, tapi kalau misalkan seperti itu takutnya kedepannya saya menggunakan HTTPS, ya ditambahkan saja. Dan seperti ini kita akan tulis link server start with HTTP kayak gini. Jadi ini jadinya ngebacanya dua, ke server yang HTTP atau ke server HTTPS ya. Oke, saya yakin insya Allah kalian sudah mulai paham. Nah, sekarang adalah kita akan merubah bagian yang tadi IMG Home. Di halaman utama tadi kita menemukan IMG Home seperti ini. Dan di sini pun ada IMG Home. Nah, sekarang kita mau ganti IMG Home itu menjadi gambar. Ya, kita akan tulis gambar beranda. Nah, di sini langsung kalian enter. Kalau misalkan menemukan rename ID resource, berarti ini nanya mau diganti nggak ke semuanya. Kalau misalkan mau, langsung aja refactor. Kalau nggak mau, cancel refactor. Nah, nanti kesininya dia ikut berubah. Jadi nggak capek ya, nggak capek-capek. Nah, ini misalkan ini kan root, kalian bisa ubah. Misalkan lagi WP GUID. Nah, ini misalkan kalian ubah menjadi web view
panduan. Nah, kita akan lihat WP GUID tadi di bagian mana. Ini berubah ya sekarang. Loh, ke sini. Sekarang sudah berubah seperti ini. Untuk activity main juga bisa kalian ubah ya. Untuk activity main bisa kalian ubah. Misalkan ini adalah halaman utama. Halaman utama. Oke, ini udah berubah dan ke halaman utama ini langsung ubah menjadi halaman utama, bukan activity main lagi. Harap diperhatikan, layout itu tidak mengenal huruf besar, semuanya huruf kecil ya. Layout huruf kecil semua, drawable huruf kecil semua. Begitupun di drawable, ini saran saya sih ganti ya, saran saya ganti semuanya. Stroke misalkan ini menjadi prefaktor garisnya misal ya, diubah. Oke, itu mengubah bagian drawable. Sekarang kita ke bagian value color. Nah, ini. Jadi bagian ini yang saya yakin mungkin hanya 10 orang yang ngurusin ngereskin bagian color ini. Bukan 10 orang lah, 10% lah. 10% dari yang membeli SC ini, karena bagi yang sering ngereskin terus konsul, mereka itu ternyata jarang mengubah bagian color yang ini. Nah, kalau misalkan mau mengubah misalkan menu bar, misalkan ini kita mau ke menu atas seperti ini, menu atas kita run, jadi dia nanti akan errornya kemana-mana. Ternyata di sini ada errornya ke bagian halaman utama. Nah, kan udah ketemu nih bagian error ke halaman utama, cukup kalian double klik seperti ini. Kalau misalkan nggak muncul ke bagian halamannya, kalian langsung pilih sebelah kanan atas ada code seperti ini. Nah, ini error kan? Lihat namanya apa tadi? Menu atas. Menu atas. Oke, jadi sudah tidak error lagi. Ternyata ada 2 nih yang errornya. Kita kembali lagi ke code. Lihat sebelah kanan ada warna merah, kalian klik, kalian tulis atas. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang sudah tidak ada error, kita run. Sekarang udah run, udah muncul ke handphone. Itu untuk yang kasus color. Ini juga sama untuk kasusnya string. Ini misalkan select mode, kalian nggak mau select mode, misalkan mau pilih mode. Ya luangkan waktu lah untuk membuat SC master kalian dalam waktu 1 hari lah untuk jaga-jaga. Jadi sempatkan dari pagi sampai siang atau 1 hari itu untuk merubah SC sesuai dengan nama developer kalian atau kebiasaan kalian pakainya apa, mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, mangga ya. Nah, ini sama error ke sini kita tulis misalkan stringnya tadi pilih mode, terus ini kan activity detail ya, activity detail, ternyata masih ada error juga di bagian halaman utama. Kalian double klik, kalian klik code-nya, kalian klik bagian sebelah kanan ada merah, kalian pilih mode seperti ini, kalian run. Oke, itu mengubah string. Kembali saya sarankan kalian ubah nama-nama color. Kalau bisa heksadesimalnya kalian bisa ubah ya, heksadesimalnya. Bisa pakai Adobe Photoshop atau pakai aplikasi lainnya untuk mendapatkan heksadesimalnya. Terus stringnya juga kalian ubah, bahasanya juga kalau bisa kalian ubah juga, jangan terlalu sama. Untuk bagian themes, ini boleh kalian ubah. Misalkan kita akan buatkan Kim themes, misalkan seperti ini ya, Kim themes. Nih, kita akan run, dia akan error nanti ke manifest.
Oh nggak error ternyata. Saya pakai apa nih? Ini saya nggak tahu kenapa nggak error. Padahal saya udah ganti menjadi Kim Thames. Ini kalau misalkan kita manggil harusnya ini Kim Thames ya, bukan app Thames lagi, tapi Kim Thames. Ini harusnya errornya tadinya seperti itu. Harusnya ya, apakah nggak di clear dulu atau apa saya nggak tahu. Oh ini mah sama lah ya, diubah. Font juga sama. Kalau misalkan mau diganti silakan paste di sini. Bagian ini JSON ya, bagian JSON ini boleh kalian ubah. Kalau ini kan mod.json ya, mod.json itu larinya ke sini ya kalau nggak salah. Kadang saya bikin SC juga lupa ya. Apalagi sekarang saya agak telat update SC. Kenapa? Karena sedang belajar membuat root agar nanti otomatis install itu masuk ke gamenya ya. Saya udah coba beberapa kali, memang ada sedikit kegagalan lah, tapi udah berhasil ngerut si game tersebut, dan ini legal ya. Legal dalam artian untuk ngerutnya itu memang user harus mengizinkan dulu. Nah ini moods. Kalau boleh kalian ubah, misalkan namanya adalah mood shape melon. Ini akan otomatis ganti ya. Si mood JSON ini otomatis ganti mood shape melon seperti ini. Ya, ini jadi jangan khawatir bakal keganti atau enggak. Dimana cara nyarinya kalau diganti, ini otomatis ya udah connect ke bagian aset. Begitupun guide HTML juga udah connect kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah kita ke halaman utama. Ini kan guide HTML. Kita refactor menjadi panduannya. Do refactor. Nah ini berubah ke sini. Oke. Ini saya yakin untuk teknis ini sudah pada ngerti lah ya, sudah pada ngerti, tinggal luangkan waktunya saja untuk kalian melakukan reskin. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian ubah ke Electric L, memang ada beberapa libs yang harus disinkronkan. Bagian SDK-nya kalian, SDK toolnya yang ini nih, boleh kalian checklist semua ya. Kalau yang saya pakai aja. Kalau kalian boleh checklist semua agar dapat update dari Alien tuh otomatis, nggak usah bingung lagi mana harus diinstal gitu kan. Kalau misalkan ini mah dari 30 saja, 30 sampai 33, nggak usah semuanya ya, nggak usah semuanya. Kalau SDK tool boleh kalian checklist semua. Oke, kita akhiri pertemuan ini sambil tanya jawab karena sebentar lagi akan beres. Link server dan KNK URL itu apa bedanya ya Om? KNK itu apaan ya? Link KNK. Kalau link server ya itu mah bahasa sendiri, mungkinnya bahasa Alien sendiri. Link server, URL, data. Ini maksudnya apa sih Om Lunik Island? Boleh open mic. Boleh open mic. Om saja kena suspendnya, namanya juga Rizky. Om Flasher boleh open mic. Bentar lagi soalnya. Yuk malam. Gimana? Om Unique Island link server ya itu mah bahasa kita saja lah. Link server intinya boleh dari GitHub, boleh dari Google Drive, boleh dari Firebase, boleh hosting kalian, tulis aja link server atau data online. Mana ini yang mau nanya? Open mic. Yuk, waalaikumsalam.
Apa? SC apa Om? Hmm, oke. Oke, berarti kasusnya itu ya. Kalau punya saya kan layoutnya tampil Om ya. Gini kan. Jadi punya Om tuh blank kan? Oke, blank. Tadi SC apa? Yang online, offline. Jadi ada library yang memang tidak support dengan si coba saya MP3 offline online yang ini ya. Keload nggak ya? Yang ini. Bagian mananya Om? Ini memang saya juga belum cek apakah muncul atau tidak. Kayak gini ya Om. Oke. Jadi ada library yang memang tidak support dengan si Electric L. Ini biasanya si pemilik library-nya nggak ngasih, bukan nggak ngasih, nggak nge-update. Solusinya adalah Om itu harus melakukan komen dulu bagian ini. Main komen yang ini dengan yang bagian ini. Ya Om ya. Jadi ini memang harus Om hapus dulu. Bukan hapus, harusnya ini di kopas dulu ya ke bagian Notepad Om. Ke bagian Notepad. Nah ini library yang tidak support Om. Ini nggak support. Jadi nanti Om lihat kalau misalkan menemukan halaman yang tidak muncul seperti ini. Nah ini saya yakin ada library yang tidak support. Salah satunya adalah iklan natif non AdMove yang kayak fun itu nggak akan muncul Om. Itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena pakai library pemanggilannya seperti ini. Ya, kita akan cari lagi misalkan yang nggak muncul. Ini kan muncul. Kenapa muncul? Karena nggak ada library di luar si Google. Sama Om, saya juga awalnya pusing ini kenapa gitu bisa sampai nggak muncul seperti ini gitu kan. Ini nggak muncul nih. Nah, ini kan bottom nggak muncul juga kan. Nah berarti kita asumsikan ada satu library yang ngacauin. Kita scroll dulu ke bawah. Tapi perhatikan Om harus tahu itu disimpannya di posisi mana. Boleh menggunakan seperti ini. Apa namanya? Komen. Ya. Boleh menggunakan komen seperti ini. Nih. Kita tutup komennya sebelah sini. Kalau misalnya belum muncul pasti masih ada lagi. Masih ada lagi pasti di atas. Yang ini ya. Tutup. Nah, ini buka. Tuh, muncul kan? Ya, muncul Om ya? Gini Om edit dulu sampai kemauan Om, warnanya diubah, teksnya diubah, gitu kan, ikonnya diubah. Setelah beres semuanya, kembalikan lagi Om. Betul sekali, betul sekali. Kalau tadi kan main hapus, Om harus kopas dulu ke Notepad kan. Tapi kalau kami sendiri pakainya seperti ini Om. Ya, ya memang ini nggak tahu kenapa bisa nggak sama karena bukan SC Alien saja dari GitHub dari manapun dan saya cek library-nya si Van yang native-nya nggak jalan Om. Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan library single edge Huawei Edge pasti bakal hilang semua total. Kejawab Om? Oke, semoga bermanfaat Om. Sama Om, saya masih pakai L juga, errornya pakai Android test platform app dan iPhone. Ini errornya kayak gimana Om? SC apa? Guide
Wall kah? Wall JSON kah? Wall JSON. Errornya saat apa Om? Hah? Ngebuild doang? Ah itu saya belum belum cek. Ngebuild pakai Keystore atau build biasa? Build biasa. Nah ini nggak pakai Keystore ya? Kita akan cek ini. Saya kebetulan belum belum coba apa yang ditanyakan Om Zaki ini benar atau tidak errornya. Dan kebetulan ini sebentar lagi mau beres nih. Berapa menit lagi nih? Apanya? SC apa? Ini lagi saya build. Ini. Ini kan wall JSON kan? Ini sedang saya build Om tuh. Build running. Tapi kan ini biasa saya kan melakukan bukan refactoring. Beresin dulu SC, terus biasanya saya langsung hapus titik Gradle sama titik ideanya. Efeknya kayak gini nih. Lama saat melakukan build. Ya mudah-mudahan cukup sampai beres gimit ya. Ini build Gradle build. Nah betul Om. Di sini ada error seperti ini. Ada error seperti ini. Ini nggak tahu errornya dari mana. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini dari tes. Ini justru nggak ada di dalam SC Om. Bukan nggak ada di dalam SC. Ini dari tes platform. Kita bisa up seperti ini. Kita akan lihat di bagian ini ada bagian tes nggak? Kita delete Om. Kenapa? Karena nggak penting banget itu teh. Kita run. Kan barusan errornya tes ya, tulisannya tes. Ya, dalam SC ini memang saat di generate pertama kali itu ada tes saat SC dibuat. Makanya sekali-kali lah kalian new project. Ini mudah-mudahan jalan ya saat kita hapus yang bagian barusan tes error tesnya. Ini saya yakin kejadian di yang lain juga. Kejadian di yang lain juga bakalan error yang sama barusan. Tapi ini errornya di L saja kan ya Om? Errornya di L saja kan? Ini udah berhasil Om. Ya Allah, di bagian sini di di bagian ini tuh tadi ada tes Om, ada dua folder tes. Saya back aja ya. Nih, Android test dan tes. Klik kanan, delete. Cuman gitu doang Om. Clear ya? Oke. Aduh, ini banyak sekali yang nanya waktunya nih. Kalau nggak update AS apa pengaruhnya Om? Pengaruhnya ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Sesi tanya jawab pakai verify developer aman nggak Om? Aman Om. Om nanti diupload di YouTube insya Allah. Gak kebagian nanya nih, nggak apa-apa. Kalau dependensi JUnit itu sebenarnya fungsinya buat apa ya Om? Buat tes aja Om. Baik Japri konsulnya kalau malam saya nggak nerima, maksimal jam 4. Terima kasih Om Kim buat sharingnya. Oh, ini Om Dede yang dari Jogja bukan ya? Oke, nggak ada pertanyaan lagi dan saya juga kejar-kejaran waktu gimit yang mau habis. Semoga bermanfaat. Sharing gimit yang ketiga ini insya Allah sudah beres, langsung saya upload ke YouTube Alien ya bagi yang telat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.